Adapun faidah daripada sembahyang itu saya sebutkan 10 macam. Nanti ada lagi sebutkannya di bab lain 25 macam. Yang pertama, sembahyang itu menerangkan iyo akan hati. Jadi kata Syekh Abdurrahman Siddiq, sembahyang itu menerangkan akan hati. Nah, jadi kalau kita sembahyangnya betul, tata caranya betul, iktikadnya betul, maka menerangkan hati. Makna menerangkan hati itu disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bala ya Allah, sungguh dengan ingat kepada Allah hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang dan damai. Jadi kalau kita sholatnya betul, akan terang di pada hati kita. Hidup bahagia insyaAllah, hidup tenang insyaAllah. Ada masalah, Allah berikan solusi terbaik dari semua masalah kita. Itu saya meyakini. Kita ada masalah, Allah berikan solusi terbaik dari semua masalah-masalah kita. Di sholat kita tadi harus betul. Mulai dari istinja, kemudian mandi janabahnya betul, istinjanya betul, wudunya betul, sholatnya betul, insyaallah. Misalnya wudunya betul, sholatnya betul, istinjanya salah, bisa kurang sempurna. Ya. Bahkan kalau istinjanya betul-betul salah, bisa tidak sah galau. Atau istinjanya betul, mandi janabahnya salah, yang lain betul, tidak bisa juga. Dia harus jalan. Mulai dari istinja, kemudian mandi besar, kemudian ngambil air sembahyang, kemudian sembahyang. Nah, kalau betul itu semuanya, insya Allah kata ulama terang hatinya itu. Terang hatinya itu bersinar akan wajahnya itu. Jadi terang hati itu naik kepada wajah. Terang hati itu naik kepada wajah. Wajahnya itu walaupun tidak tampan, cuman enak tengok. Walaupun tidak tampan, tidak ganteng, tidak elok, cuman enak dipandang. Nah itu. Jadi sembahyang itu yang fardu adalah wajib bagi mukallaf. Kita kok mukallaf, orang sudah akil baligh dan dia berakal, namanya mukallaf. Jadi kalau kita tinggal akan sholat itu tanpa uzur syar'i, maka kita berdosa besar. Dan yang kedua, faidah sembahyang itu mencahayakan akan wajahnya. Berarti nyambung dengan yang pertama tadi. Mencahayakan akan wajahnya itu berseri, enak dia dipandang, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga, meridokan akan Tuhan. Jadi Tuhan ridho dengan itu. Kan saya sering sampaikan, kita harus cari ridho Allah. Kalau kita sudah dapat ridho Allah, mohon maaf, dunia datang dengan kita sendirinya. Itu contoh kalau ridho itu sudah dapat sama seseorang, dunia datang dengan dia dewe. Contohnya siapa yang dapat ridho Allah itu? Para wali Allah, para nabi, para sahabat. Nah, itu orang yang sudah betul-betul dapat ridho Allah. Kita walaupun belum dapat ridho sepenuhnya, tapi ridhonya di situ Allah berikan kepada kita. Seperti saya sampaikan tadi, kalau sholatnya benar, Allah berikan semua solusi masalah. Apa masalah Allah bagi? Solusinya keluar. Masalah rezeki, masalah rumah tangga, masalah kerja, masalah macam-macam, Allah bagi. Karena Allah ridho. Jadi sholat meridokan Tuhan akan kita. Jadi kalau kita sholat betul, Allah ridho dengan kita. Kalau sholat yang paling betul para wali, para nabi, kalau gitu kok masih banyak kealpaannya, masih banyak kekurangannya. Lagi sholat ingat yang lain, ya. Lagi semayang ingat kebun, lagi semayang ingat kerjaan, lagi semayang ingat dompet, lagi semayang ingat motor, lagi semayang ingat kulkas rumah, lagi semayang ingat lemari, macam-macam yang kita ingat.
Nah, jadi kalau ada ingat tu tadi, ulama nyuruh sudah sholat istighfar. Nah, jadi di situ kesimpulannya kata ulama, orang yang ketika sudah sholat ada istighfar sombong. Mohon maaf, sombong. Dia merasa sholatnya salah, merasa sholatnya apol, merasa sholatnya benar. Maka istighfar dulu 3 kali lah istighfar, boleh 7 kali istighfar. Kalau sembahyang dewean boleh lebih dari 7, nak 10, nak 100, sampai itu sampai 100. Jadi kalau sholat benar, Allah ridho akan. Kalau Allah lah ridho itu enak. Dan yang keempat, membuat marah para syaitan. Faedah sembahyang itu membuat marah para setan. Setan marah, maka benar lah yang gitu kalau sembahyang. Maka macam mana akalnya udah boleh gitu sembahyang. Dihalang-halang gitu, disuruh pulang, kaki dulu lah, supagi lah, nanti tunggu lah, nanti ketik lah, nanti ketik mobil lah baru sembahyang, nanti tak beli motor lah baru sembahyang, nanti kebun lebar baru sembahyang. Paling minimal kata setan kaki dulu, nonton TV bentar. Juga wenyong, gitu kan mau. Kaki dulu, tengok HP dulu. Azan lah bunyi. Pokoknya macam mana cara setan tuh, kita dia tak bisa dia menggoda kita melepaskan sholat, dia menggoda kita supaya lalai. Nah itu, macam mana cara itu? Nah jadi kita harus mujahadah, harus melawan. Kalau saya jais subati kenal melawan setan, dia cerita dengan saya waktu saya rumah, saya jais. Ini kan alhamdulillah lah taubat. Saya rumahnya Ustaz, saya kalau semayang tu buat malah rasul. Cuman Allah rasul, pokoknya kalau nak suruh demam badanku, penting jangan semayang. Nah, jadi saya pikir, karena belajar tauhid, pokok gawe setan, aku nak kalah dengan setan, aku lawan, gitu ya kan? Tentunya gitu ya kan? Memang diiktikannya lawan. Biar macam mana lita, biar macam mana apa, lawan. Kata dia tu karena mati bau katanya. Macam tu dia. Nah, itu namanya iktikat. Iktikat kita kuat, sempurna iktikat kita. Ibarat orang perang sampai tetes darah terakhir. Nah, itu. Tak ada munu-munu. Macam itulah kita mujahadah melawan setan. Biar macam mana semayang. Biar telat 10 menit, 15 menit, pokoknya ada semayang gitu. Jadi memarahkan akan syaitan. Dan yang kelima, kita cukup sampai 5 nanti kita sambung lagi. Dan yang kelima, menolak iyo akan balak. Menolak iyo akan balak. Jadi orang yang sembahyang itu, kata ulama, balak jauh, ditolak, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sembahyang. Karena sembahyang itu kunci dunia akhirat, kunci alam dunia, kunci alam akhirat itu salat. Jadi balak tak berani datang. Tak berani datang. Allah jauhkan. Contohnya tengok para wali Allah, jauh balak namanya. Para nabi jauh balak namanya. Para ulama-ulama salafus soleh, kiai-kiai sepuh jauh. Karena aku sembahyangnya lah betul lah, mantap lah. Kalau kita mau belajar, cuma walaupun kita mau belajar, kita tetap berupaya mohon pertolongan Allah itu dapat insyaallah.